Sementara itu, tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Ya, sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan suara dan juga suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Dan serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Pasukan Zionis Israel kembali membunuh salah satu anggota sniper Hamas di jalur Gaza, Palestina. Omar Ahmad Abu Qasim merupakan salah satu anggota sniper Hamas. Sepanjang perang, Omar terlibat dalam pelaksanaan rencana penyerangan terhadap Zionis Israel di Gaza. Selain itu, Zionis Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel masih terus meneror warga Palestina di tepi barat. Pemukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju hingga menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus mengkhawatirkan. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali meletus dengan semburan lava pijar yang menjulang tinggi ke langit. Letusan ini menjadi salah satu episode erupsi paling dramatis dalam beberapa waktu terakhir. Rekaman video memperlihatkan lava berwarna merah menyembur dari kawah Kilauea seperti air mancur raksasa. Erupsi terbaru ini menghasilkan semburan lava setinggi sekitar 290 meter dan berlangsung selama lebih dari 8 jam sebelum akhirnya mereda. Otoritas tepat mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi abu vulkanik dan material ringan lainnya yang dapat terbawa angin dari kawah ke wilayah sekitarnya. Aksi heroik seorang polisi di Cina menyita perhatian dalam operasi evakuasi ribuan warga akibat banjir besar yang melanda kota Shenyang. Seorang polisi relawan menjadi pahlawan di tengah bencana banjir yang melanda kota Shenyang, Provinsi Liaoning, China. Detik-detik menegangkan terekam saat seorang perempuan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam arus banjir yang deras. Tanpa berpikir panjang, polisi pembantu Sun Peng langsung meloncat ke dalam air dan berhasil menyelamatkan korban hanya dalam hitungan detik. 困在家里，但是也有在自救的，就是也有从楼里走出来了。我们当时就把这个群众在原地给救上来了，把这个铲子放平了，然后把这个群众搁这面接上来。这个女士呢，可能就是重心失衡了，脚底滑了一下，她就一头栽到水里了。等我转过头来的时候，我一看她那个状态，她肯定是自己站不起来了，因为她已经出现慌乱的那个拨水的动作了。 Petugas polisi dan relawan berjuang mengevakuasi warga dari kawasan terdampak. Alat berat digunakan untuk memindahkan warga yang terjebak menuju tempat yang lebih aman.
Banjir di subdistrik Kaukan, distrik Hunan, telah berdampak pada hampir 3.000 kepala keluarga. Operasi penyelamatan berlangsung di tengah kondisi arus yang deras dan beresiko tinggi. Kebakaran hutan besar melanda Turki. Kobaran api melahap kawasan hutan di Provinsi Muğla, memaksa lebih dari 1.000 orang mengungsi dan memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kebakaran hutan yang bergerak cepat terus berkobar di distrik Milas, Provinsi Muğla, Turki. Ratusan petugas berjuang menaklukkan si jago merah yang terus menjalar di tengah kondisi cuaca ekstrim. Rekaman video memperlihatkan kobaran api raksasa melahap hutan, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan yang rendah membuat api menyebar dengan sangat cepat. Sebanyak 1.120 warga dan wisatawan dievakuasi dari hotel serta kawasan liburan demi menghindari ancaman api. Operasi ini melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat, lebih dari 500 personil, dan puluhan kendaraan pemadam kebakaran. Meski otoritas menyatakan kebakaran sebagian besar telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan dan memadamkan titik-titik api yang masih tersisa. Kebakaran ini menjadi ancaman serius di tengah puncak musim wisata saat jutaan pengunjung memadati wilayah pesisir Turki. Kebakaran hutan raksasa juga terjadi di Spanyol. Lebih dari 4.500 hektar lahan dan hutan ludes dilalap api, membuat ratusan warga terpaksa mengungsi. Kebakaran hutan besar terus berkobar di dekat Ores, Provinsi Zaragoza, Spanyol. Api telah melahap lebih dari 4.500 hektar lahan pertanian dan hutan. Petugas pemadam kebakaran berjuang menyemprotkan air ke kawasan hutan yang telah hangus, di tengah kumpulan asap tebal yang masih menyelimuti lokasi kebakaran. Pihak berwenang menyatakan status darurat masih berada pada level 2. Lebih dari 400 personil gabungan dari pemerintah daerah, otoritas nasional, dan militer telah dikerahkan untuk menekan penyebaran api. Kebakaran yang mulai terjadi pada 15 Juli di wilayah Cinjovias telah memaksa ratusan warga mengungsi dan menghanguskan ribuan hektar lahan. Api bahkan mencapai kota Asin dan merusak sedikitnya 10 rumah. Luke Anthony Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di KJRI Sydney, Australia. Luke siap berjuang membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vickery akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses naturalisasi panjang yang dimulai sejak awal tahun 2026. Pemain berusia 20 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dipimpin Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas di KJRI Sydney, Australia pada hari Kamis 16 Juli 2026. Vickery memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Luke antusias untuk membela timnas usai dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia. Hello Timnas fans, I'm here in the MSC. I'm so proud to become Indonesian and represent Indonesia on a national stage. I'll see you all at the stadium. Luke Vickery yang lahir pada 25 Oktober 2005 adalah seorang pesepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang sayap untuk klub A-League MacArthur FC. Ia semula diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026, tapi pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut Vickery tidak dilepas oleh MacArthur FC.
Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Fikri menyatakan siap berjuang untuk membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030. Tidur.